Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain review penggunaan saya di MIUI Revolution OS yang MIUI 12 Android 10 ini ya. Dan dari buat animasi seperti ini. Dan kalau kalian pengen cobain buat animasi atau pengen download buat animasi buat coba di ROM yang lain, kalian bisa cek link download di deskripsi guys ya. Oke guys, dan kebetulan juga sudah lowbat nih baterai dari penggunaan saya di sini, sisa 14% ya. Dan sebelumnya saya juga sudah pakai pemakaian saya cuma sosial media doang dan aplikasi yang saya install, dan saya juga sudah install PUBG Mobile, tapi saya nggak ngegame ya untuk penggunaan saya sebelumnya. Cuma nanti di akhir video saya akan tes ngegamenya juga. Dan di ROM ini juga ada beberapa bugnya, tapi nggak terlalu mengganggu sih. Dan yang paling beda dari deskripsi, ternyata di sini juga bug dari lokasi ya. Untuk dari terekam layarnya seperti ini guys. Settingan perekam layarnya kayak gini doang. Dan sumber suara juga ada, samalah kayak MIUI pada umumnya ya, nggak terlalu beda jauh. Dan untuk perekam suara juga sudah ada di sini ya, dan settingannya juga sama aja sih, sama kayak MIUI yang lain. Dari settingan kita lihat my device, dan ini sudah Android 10 ya. Dan ini juga pakai kernel Ancin HMP yang terbaru 5.2 Ki. Tapi ini gak bisa sih di Android 9 yang bukan di Android 10 doang. Kalau kalian pengen cobain kernel Ancin ini sebenarnya guys. Dan ini enak banget, smooth banget sih di penggunaan saya di sosial media ini. Dan dari SIM card ini dual 4G yang gak ada, biasanya ada dimunculin di sini ya. Dan di sinyalnya juga ini walaupun paket data off, tapi icon 4G nya terus aktif guys, nggak bisa hilang, sama kayak di MIUI Cina ya. Oke guys, dan untuk di sinyalnya jaringannya ada banyak di sini ya, bukan 3 kayak ROM EU tuh. Di sini ada 4G only juga, jadi lumayan lah. Dan kita lihat dari Bluetooth ini aman aja sih, untuk di Bluetooth nggak ngebug ya. Kita cobain dari hotspot juga. Hotspotnya aktif, cuma nggak bisa aktif hotspot dan wifi barengan ya guys. Tapi normal untuk di hotspot bisa lah, kirim file via Share. Dan settingan yang lainnya kita liatin aja kayak gini settingannya. Dan pembedanya sih cuma di display ini ya, tapi yang sama sih dari color ini sama, dark mode sama, dan di font ini dia ada lebih fontnya 2 biji ya, lebih dari defaultnya. Dan kita lihat di sini salah satu pembedanya juga ada settingan seperti ini. Dan di sini juga guys yang kayak gini, jadi kalian bisa aktifkan untuk di status barnya. Tapi kalau mau nggak dipakai juga nggak masalah, biarin aja, cuekin aja. Dan settingan yang lain cuma kayak gini, tapi ini sama aja kurang lebih sama settingan yang biasanya ya. Nggak terlalu jauh beda sih, cuma ya beda-beda dikit kayak di sananya doang guys. Yang lainnya sama aja. Yang saya perhatikan settingannya nggak ada gimana sih. Dan kalau kalian mau pakai quick replay, kalian pakai yang Android ya, jangan MIUI, biar bisa balas chat dari status bar. Dan settingan di home screen kayak gini ya, kayak gini. Dan kita lihat di penggunaan baterainya sekarang guys, dan ini kebetulan 13%, semakin berkurang ya dari tadi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Oke, ini dia kita dapat shotnya aktifnya 8 jam 41 menit guys. Dan sudah nyala
terakhir ngecasnya 12 jam yang lalu, jadi ini hemat banget untuk pemakaian saya sendiri ya. Dan untuk pemakaian saya cuma sekadar streaming, chatting yang kayak gitu-gitu doang, tanpa game ya untuk di penggunaan yang sekarang ini. Dan kita lihat juga dari penggunaan layarnya dapat hampir 9 jam guys, jadi kalian bisa nilai sendiri lah. Cuma sosial media doang, browsing Chrome, streaming YouTube, IG, WhatsApp ya kayak gitu doang dapat short 8 jam 41 menit. Jadi ya termasuk hemat baterai sih sebenarnya. Lihat yang lain settingannya di sini kayak special fitur, di sini ada game turbo ya. Jadi yang lain sama aja sih, settingannya nggak ada fitur yang lebih lagi selain yang tadi itu ya. Dan untuk di bahasa juga nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian butuh atau cari bahasa Indonesia jangan di ROM ini guys, karena nggak ada bahasa Indonesia. Dan mungkin di ROM CAF yang MIUI 12 sudah ada ya, cuma nanti setelah ini saya akan cobain ganti ROM ke CAF yang MIUI 12 ya, cuma nanti kita lihat aja di sana guys. Oke, dan kita lihat juga guys di sini di password and security juga sudah ada face unlock ya. Jadi saya sudah cobain buat face unlock dan ini masih berfungsi dengan normal guys. Dan fingerprint juga sudah saya masukin sidik jari, dan ini juga cepat banget responnya ya, enak. Untuk di penggunaan sini enak banget, cepat banget responnya enggak. Dan tapi masih ngebug untuk di lokasi sih sebenarnya. Dan untuk tema juga masih normal aja sih, tapi saya pakai yang default ya untuk temanya guys. Ini macamnya ini tema default bawaannya doang sih guys. Tapi terserah kalian mau pakai yang mana, sama aja sih menurut saya. Karena saya nggak terlalu ngelihat untuk tema ya. Dan kita akan cobain buat nge-game PUBG Mobile juga bentar lagi guys. Dan kita lihat dulu dari CPU Z ya. Untuk dari settingan CPU Z sama aja sih, di sini clock speednya 1,8 dan GPU-nya sudah 512 ya. Jadi kayak gitu untuk di fitur-fitur dan settingan di ROM ini. Dan ini juga dari kernelnya seperti ini, dari CPU Z yang dilihat guys. Dan kita coba buat nge-game PUBG Mobile juga ya. Oke guys, dan kita sudah buka di game PUBG Mobile ya. Oke, dan kita lihat dari settingan juga guys. Di sini dari grafis, dan di grafisnya seperti yang saya duga ya, karena ini kernel dari Ancin. Jadi untuk HD dan frame rate high jadi sudah bisa ya. Jadi selain baterainya hemat, ngegame juga bisa untuk di ROM Revolution OS MIUI 12 ini. Dan dari audio sudah bisa high ya, sudah lumayan. Dan kalau saya lihat sih dari pakai kernel Ancin sudah lumayan enak ya. Jadi kalau kalian butuh kernel yang hemat baterai dan ngegame bisa, mending pakai Ancin juga guys. Dan kita juga cobain satu match ya biar nggak terlalu lama guys. Jadi lumayan smooth sih ini sebenarnya, walaupun lowbat nggak ngeframe ataupun nge-lag nih ya, masih aman, lumayan lah. Baik, report juga sebenarnya sambil ngegame sambil sama sekali. Wih, serem amat. Mantap AKM nih. Wih, serem nih guys.
Wih, mantap. Ternyata kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti di akhir gamenya lagi bentar guys. Kita lihat berapa persen dan berapa menit penggunaan gamenya. Oh, sudah mati ternyata. Bih, hampir guys. Oke guys, jadi baru kelar ya. Dan kita lihat ntar berapa dapat shot untuk game PUBG Mobile dan sisa baterainya berapa. Dan ini enak banget sih di kernel ini, dan di RAM-nya enak banget buat ngegame walaupun lowbat baterai guys. Oke guys, dan ternyata baterainya sisa 3% ini ya. Dan kita lihat berapa dapat shot untuk di game PUBG Mobile. Oke guys, jadi dapat shotnya 27 menit ya untuk di game PUBG Mobile. Dan padahal tadi awal saya buka game itu sisa baterai 12% guys. Dan sekarang sisa 3%. Dari 12% ke 13% ke 3% ini ngabisin waktu 27 menit. Jadi kayak gitu, dan nggak ngeframe, nggak nge-lag sama sekali pas udah lowbat. Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari Revolution OS ini. Buat kalian yang pengen cobain ROM ini, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.